warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in jami' al-awliya wa suhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, wa khususan ila Syekh Muhammad Ali As-Subuni wa Syekh al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian tafsir jalan kita sampai di surah Al-An'am ayat 154 juz 8. Surah Al-An'am ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum Tsumma ataina Musa al-kitab, kemudian kami berikan kepada Musa al-kitab, yaitu At-Taurah. Nabi Musa diturunin kitab At-Taurah. Tamaman ay mun'amah, tamaman ailin nikmah, yaitu merupakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahsana, bagi orang yang membaiki mengamalkan Alkitab tersebut. Itu bagi orang yang mengamalkan kitab tersebut, Alkitab tersebut dengan baik. Patafsilan likulli syai', dan menjadi penjelasan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, dan menjadi petunjuk dan rahmat agar mereka, yaitu Bani Israel, beriman pada hari bertemu dengan Tuhan mereka, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bil ba'thi, yaitu dengan Allah membangkitkan mereka nanti. Sesungguhnya beriman kepada hari kebangkitan itu butuh keyakinan yang luar biasa. Enggak mudah iman kepada hari kebangkitan. Kalau hanya di mulut saja senang iman kepada hari kebangkitan. Orang dah mati semuanya,
besok dihidupkan lagi. Itu mau mempercayainya itu butuh iman yang luar biasa. Percaya, kalau hanya di mulut semua orang bisa. Tapi kalau itu masuk ke dalam hati, menjadi keimanan yang luar biasa, tentu efek terhadap orang yang beriman tadi itu berbeda. Itu amaliyahnya, perbuatannya, kesehariannya tentu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Jadi kadang-kadang repot kita percaya. Tapi berapa persen kepercayaan dengan hari kebangkitan? Kalau percayanya betul-betul percaya, bayangkan mana kita besok betul-betul kita dibangkitkan kembali hidup lagi, macam mana ya? Nah, itu kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar keyakinan itu betul-betul timbul di hati kita. Nah, karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak beriman, nggak percaya. Kalau udah mati busuk jadi tanah sudah. Nah, itu masalahnya. Makanya di sini Allah mengatakan wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman kepada hari bertemunya dengan Tuhan mereka. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan kitab ini yaitu Al-Quran. Jadi Tauratnya sudah, tinggal Al-Quran. Dan kitab ini yaitu Al-Quran, kitabun anzalnahu mubarakun, yaitu kitab yang kami turunkan ia dan diberkahi. Fattabi'u, maka ikutilah Al-Quran yaitu kitab ini. Dulu Nabi Musa diberi kitab Taurat untuk Bani Israel. Sekarang ini kitab Al-Quran ini yang diberkahi aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikuti wahai ahlu Makkah, wahai penduduk Mekah, karena Al-Quran itu kan turunnya di Makkah untuk penduduk Mekah dulu pertamanya. Bil amali bima fihi, yaitu dengan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun, dan takutlah kalian, yakni al-kufra, takutlah kalian kepada kekafiran. Kalian jangan kafir, ikuti Quran ini. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh ikuti Al-Quran, jangan berselisih terus tentang Al-Quran. Al-Quran tadi jadikan pedoman. Kita kadang-kadang lebih percaya kepada kata-kata orang-orang ilmuwan duniawi, lupa kepada Al-Quran. Ketika ada perbedaan antara Al-Quran dengan hasil apa yang kita bilang nih, eksperimen dari orang-orang yang ya memang tugasnya untuk mencari hal-hal yang baru atau memecahkan sesuatu atau merumuskan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan ilmu mereka. Tapi ketika akhirnya kok nggak cocok, Quran bilang gini, ini kok bilang begini, ya kita tetap kembali kepada Al-Quran. Karena kadang-kadang ilmu mereka belum sampai apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Cuma jangan sampai keliru di dalam memahami Al-Qurannya. Nah itu jangan sampai. Aslinya sebetulnya sinkron dengan keilmuan sekarang. Al-Quran tetap sinkron. Nah, kecuali orangnya keliru di dalam memahami Al-Quran, atau
para ilmuwan keliru di dalam melakukan eksperimen atau percobaannya. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayati llahi wa sadaqa anha sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Antaqulu innama unzila kitabu ala ta'ifataini min qablina, agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya Alkitab itu hanya diturunkan oleh dua kelompok sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, walaupun kami lalai dari membacanya, mempelajarinya, li'adami ma'rifatina laha idh laysat balaghatna, karena kami memang tak tahu, karena kitab Taurat dan kitab Injil itu tak sampai ke kami. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Maksudnya gini loh, Al-Quran diturunkan itu agar orang-orang nanti nggak beralasan. Katanya, kalau Al-Quran diturunkan dia akan merasa loh, kalau Taurat dan Alkitab itu, Taurat dan Injil itu kan diturunkan kepada kelompok sebelum kami tak tahulah, makanya mereka beralasan kami jadi enggak, yang kami enggak taat karena kami tak tahu, kami tidak iman karena kami tahu itu kan kitab untuk Yahudi dan Nasrani, tak sampai ke kami gitu. Jadi bisa beralasan ketika Al-Quran itu sudah diturunkan, mereka tidak bisa ngomong begitu, nggak bisa alasan. Ini Al-Quran kan diturunkan untuk kamu, bagaimana kamu nggak mengamalkan? Nggak bisa beralasan. Ataupun engkau mengatakan seandainya law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum, seandainya Alkitab itu diturunkan bagi kami, maka kami akan lebih mendapat hidayah daripada mereka. Nah, jadi umpamanya nih Al-Quran nggak turun, orang akan beralasan kamu macam gini, gak iman karena Taurat dan Injil nggak diturunkan ke kami. Kalau itu diturunkan ke kami, kami tentu lebih mengamalkan daripada, lebih dapat petunjuk daripada mereka. Alasan agar mereka tidak beralasan ini, ataupun ketika Al-Quran ini sudah diturunkan, maka tidak ada alasan untuk mengatakan demikian. Faqad ja'akum bayyinatun, maka sungguh telah datang kepada kalian bukti atau penjelasan min rabbikum, dari Tuhanmu, wa huda wa rahmah, juga petunjuk dan rahmat, limanitabahu, bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadaqa anha. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wa sadaqa anha, dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Tak ada lagi yang lebih zalim
dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Ini macam mana kita zaman sekarang ini? Secara zahir Al-Quran itu ayat-ayat Allah. Zaman sekarang ini Al-Quran ini sudah jarang dibaca, jarang Quran dibaca. Kadang-kadang orang hidup 60 tahun, 70 tahun, tak ada khatam Quran sekalipun, tak ada. Apakah itu tidak namanya i'rad? Apakah itu tidak namanya berpaling? Ya, itu minimal begitu, tidak membacanya, tidak peduli kepadanya, enggak belajar. Kita duduk di sini ini mudah-mudahan, ya, dengan adanya kita belajar ini kita tidak termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran. Sanajzil ladzina yasdiquna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdiqun. Dan kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang jelek, siksa yang sangat. Orang berpaling dari Al-Quran disiksa. Berpaling itu berpaling dari mengamalkan, ya, secara hukum-hukumnya, ya. Terus juga termasuk yang berpaling ini minimal yang berpaling memang kita jauh, baca pun dah tak baca lagi, membaca aja tidak, macam mana nak kita nak mengkaji, kan? Kita belajar Al-Quran, belajar tafsir macam ini dalam rangka agar kita ini termasuk orang-orang yang peduli terhadap Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, bukan berpaling daripada Al-Quran. Sudah tak dibaca Al-Quran itu, majlis tafsir atau majlis taklim juga tak datang, tak mau. Terus macam mana? Para sahabat dulu datang ke Rasulullah ingin mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran turun, para sahabat datang. Di mana ayat yang turun dihafalkan. Sekarang remeh. Al-Quran ini dianggap remeh, berdebu. Al-Quran itu tidak dibaca, males saja hawanya tuh. Entahlah, mungkin setan zaman sekarang dah apa lebih gemuk tak tahulah. Ya. Zaman dulu orang baca Quran tu lebih senang, lebih ringan. Kita di kampung-kampung, listrik belum ada macam ini terang benderang. Masih pakai lampu minyak, iyalah, minyak tanah. Kadang pakai obor yang taruh dekat jidat gini tu, pakai sabut kelapa. Pergi ke surau, pergi ke tempat guru ngaji kita baca Quran di situ. Al-Barzanji dibaca mentang-mentang. Sekarang kampung dah terang benderang, ya kan? Tapi ketika jalan tak ada terdengar bacaan Quran. Yang sana musik, sana sinetron, sana ini, pokoknya semuanya tambah jauh jadinya, ya. Jauh sekali. Dulu sayup-sayup rumah gelap ada yang baca Quran, lampu minyak. Sekarang begitu dah terang, bukannya untuk baca Quran. Astagfirullahaladzim. Jadi dunia ini tambah terang, bukan listrik ini untuk baca Quran, tapi entah untuk sesuatu kadang-kadang yang tidak berguna. Ya, yang TV, yang HP, itu termasuk hal-hal memang yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Ya, termasuk hal yang sangat menjauhkan kita dari Al-Quran itu Android sekarang. Jadi zaman sekarang Android ini lebih diminati jauh
daripada Al-Quran. Satu hari buka Android berapa kali? Astagfirullahaladzim. Tak terhitung. Satu hari buka Android ini tak terhitung. Baca berapa? Tak terhitung. Quran tak tersentuh. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati li ashabi. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti di akhirat dia akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Jangan berpaling dari Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Jauhlah kita nih. Jauhlah kita dengan Al-Quran. Nah, kalau yang memberi syafaat bukannya Android, Al-Quran. Subhanallah, godaan tak terasa kita digiring untuk jauh dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab bima kanu yasdifun. Dan kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah, dengan siksa yang sangat pedih, disebabkan apa yang mereka berpaling, disebabkan mereka berpaling. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Hal yanzuruna ila an ta'tiyahum al-malaikah. Apakah mereka itu nunggu kecuali datang kepada mereka malaikat? Ila an ta'tiyahumul malaikah liqabdi arwahihim. Apakah mereka itu nunggu malaikat Israel datang? Itu maksudnya tuh. Baru mereka itu nak mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, nunggu malaikat Israel datang. Au ya'tiya rabbuk, atau datang Tuhanmu, ai amruhu biman azabu, itu atau datang azab Tuhanmu. Maksudnya apa? Mereka ini nunggu mati, malaikat datang baru nak balik ke Al-Quran, atau nunggu siksa Allah baru nak balik ke Al-Quran, ke ayat-ayat Allah. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau nunggu datang sebagian tanda-tanda hari kiamat dari Tuhanmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, di hari datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu, maksud tanda-tanda hari kiamat. Wa yatul syamsi min maghribiha kama fi hadis sahih, yaitu seperti terbitnya matahari dari tempatnya terbenam. Ini besok hari akan datang suatu ketika matahari ini, apa kita bilang nih, lepas dari kendali seperti biasa. Jadi biasanya terbit dari sana arah timur. Ini tiap hari kan gini, timur terbit, subuh kan naik, zuhur, asar, maghrib tenggelam sana. Terus gitu lagi, mutar lagi dari timur naik,
sampai ke maghrib, yaitu ke barat, muter gini. Suatu saat matahari itu setelah dia sampai di sana, dia tidak timbul dari sana, tapi dia akan terbit dari sana, mundur balik lagi, zoom. Itulah tanda-tanda kiamat. Itu berarti perputaran antariksa ini dah kacau. Ya, kalau sekarang ini masih normal-normal. Matahari kalau pagi mesti dari sana, maghrib mesti di sana. Suatu saat perputaran ini kacau. Ketika sudah kacau, nanti akan terjadi tabrakan. Kalau ada tabrakan bagaimana? Habislah. Tak bulan nabrak apa, bumi nabrak apa, bintang ini nabrak bintang ini, matahari nabrak ini, dah kacau. Itu akan terjadi. Jangan sangat masuk akal. Ini kipas nih baru beli nih, kipas besar nih. Apa nih nak mutar terus kira-kira nih? Ya tidaklah. Yakin kan? Suatu saat pasti kipas ini akan berhenti. Tak tahu bila tak tahu. Kalau produksi cantik bagus awet, kalau tak awet sebentar mati. Kita yakin tak mungkin kipas ini akan hidup terus. Begitu juga kita yakin matahari itu tidak akan terus mesti dia dari timur terbenam ke barat, dari timur terbenam. Tak mungkin, pasti suatu saat dia akan lari dari peredarannya. Karena apa? Kipas ini makhluk, bulan, bintang, matahari, bumi, semua itu juga makhluk, sama-sama sesuatu yang fana. Lampu-lampunya tengok sekarang terang. Kita yakin seyakin-yakinnya, tak mungkin lampu itu nanti hidup terus. Pasti nanti satu saat dia mati tuh, limitnya habis. Betul kan? Matahari juga begitu. Tak mungkin matahari itu nak hidup terus. Suatu saat setrum dia habis juga tuh, padam. Maka disitulah nanti akan terjadi kiamat. Jadi pakai logika saja kita sudah bisa meyakini bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, cuman pastinya ini Allah ngasih tanda-tanda. Sekarang masih belum nih. Nanti kalau matahari dah timbul dari arah barat, nangislah. Ya, nangis. Kenapa? Kalau dah gitu nanti pintu tobat datang. Karena orang dah yakin pasti kiamat. Apalagi dah lambat dah. Kau nak tobat dah lambat. Karena kau dah depan mata, kau dah yakin ini pasti kiamat, dah tak bisa lari lagi. Nah, baru nak tobat, lambat. Tapi apakah kau nunggu nanti tanda-tanda kiamat itu tadi, ya, terbitnya matahari dari tempatnya terbenam? La yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak bermanfaat bagi satu jiwa imannya pada waktu itu. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat atau arah tempatnya terbenam. Begitu nunggu subuh. Mana kok di sana kok tak timbul. Tahu-tahu di sebelah sana. Selesai sudah. Itu terjadi nanti itu. Tinggal umur kita ini sampai tak ke sana. Itu apakah kita, apakah anak kita, apakah cucu kita, apakah cicit kita, wallahu a'lam. Tapi itu menjadi tanda-tanda kiamat yang sudah sangat-sangat dekat, yang ketika itu terjadi pintu tobat sudah tertutup, tak bisa lagi. La yanfa'u nafsan imanuha. Kalau dah gitu baru nak iman, lambat. Begitu kiamat dah jelas-jelas baru kau nak iman. Kenapa tidak dari dulu? Au kasabat lam takun amanat min qabl. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Jadi tidak bermanfaat pada satu jiwa imannya yang mana dia tidak beriman sebelumnya. Maksudnya sebelum matahari terbit dari arah barat, dia tak iman. Begitu terbit dari arah barat, dia baru tak ada gunanya, itu tak manfaat, sudah tidak diterima. Tapi kalau yang sudah beriman, memang aslinya beriman sebelum kejadian itu terjadi, itu imannya tetap bermanfaat.
Kalau yang sudah iman, begitu matahari timur dari arah barat, betul janji Allah Subhanahu wa taala. Betul janji Rasulullah, matahari akan terbit dari arah barat. Dia sudah iman, ini bermanfaat. Yang tak bermanfaat, iman yang ketika itu terjadi baru dia percaya, baru dia beriman. Nah ini. Au kasabat fi imani khaira, atau nafsan lam takun kasabat fi imaniya khairat ta'ah la tabuha taubatuha kama fi. Atau ada nih orang yang percaya memang kiamat, percaya ini, tapi memang dia fasik, penjahat, pendosa, tak mau ibadah. Begitu matahari dah terbit dari arah barat, Oktober mulai nak sholat, mulai nak puasa, lambat. Ini sekarang pintu tobat sudah tertutup. Kenapa kau tidak sholat mulai dulu? Kenapa kau menunggu matahari terbit dari arah barat? Tidak diterima lagi tobatnya. Qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah, ya, tunggulah. Karena sesungguhnya kami juga menunggu itu. Kalau itu memang kau nak gitu, tunggu aja, tunggulah. Degil betul. Memang kau nak tunggu, memang kau nak tobat, tunggu matahari terbit dari arah barat. Tunggu tentang kiamat. Atau kau nak tobat, nunggu mati, malaikat datang. Tunggulah, kata Allah. Aku pun nunggu juga nih. Kami nunggu, kata Allah. Aku pun nunggu juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang dah tak mau diomongin, ya sudahlah. Kalau tunggulah mati betul kau tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memisah-misah agama mereka, memecah-mecah agama mereka, bikhtilafihim fihi fa'akhadhu ba'dahu wa tarku ba'dahu, yaitu dengan perselisihan mereka di dalam agama tersebut. Itu mereka ngambil sebagian, yang ini diambil ajaran yang ini, hukum ini diambil, yang ini tidak, yang ini. Jadi agama ini dipecah-pecah ya. Tidak semua. Ambil semua. Ambil yang enak-enak saja baru diambil. Ambil semua. Ketika ayat ini mengatakan demikian ini ambil, yang ini ambil semuanya, jangan seperti orang-orang Yahudi. Jadi ngambil kitab yang ada di kitab itu, dia ambil poin-poin yang dia mau aja, yang tak mau tinggal. Innal ladzina farraqu dinahum, jadi orang-orang yang memisahkan agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok, ada firqah, ada kelompok ini, banyak kelompoknya. Ini yang ini ngambil hanya ini. Tidak sempurna diambil dia, dipilih-pilih aja. Jadi ini Islam itu berkelompok-kelompok, ada kelompok ini. Nah, jadi karena ngambilnya tuh sendiri-sendiri masing-masing. Wa fi qira'atin faraqu ay taraku dinahum alladzi umiru bihi. Sebagai qira'ah bukan faraqu tapi faraqu, yaitu artinya mereka meninggalkan agama mereka yang mana mereka diperintahkan untuk melaksanakannya. Wahum al-Yahudi wan Nasara, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lasta minhum fi syai',
fala tata'arrad lahum innama amru ilallah. Jadi istilahnya kamu tuh tak usah ikut-ikut, itu bukan urusanmu, kata kepada Nabi Muhammad. Itu innama amruhum ilallah, itu adalah urusan mereka, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu mereka di akhirat bima kanu yaf'alun, apa-apa yang telah mereka lakukan. Wa yujazihim bihi, bahasa masuk bil ayat asy-syarif. Cuman ayat ini dimasuk ya dengan ayat asy-syarif, itu ayat tentang ada hukum yang diperbolehkan nanti menggunakan pedang. Ini ayatnya masuk. Kalau ini kan cuma aja biarkan. Tapi nanti ada ayat lain yang memansuk, menasih, mengganti hukum lagi. Itu disebut dengan ayat usaf, yaitu ayat pedang. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Man jaa bil hasanati walau asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, yaitu la ilaha illallah. Jadi dalam Al-Quran ini man jaa bil hasanati, hasanah itu maksudnya apa? Aslinya itu la ilaha illallah. Kalau asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat balasan kebaikan. Man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang membawa kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali persis seperti kejelekan yang dia bawa. 1 balas 1. Kebaikan kalau 1 dibalas 10. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Yunqasuna min jazaihim syai'an. Jadi balasan mereka tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.